Udah, yuk Kak, silakan. Oke, udah ready ya? Udah, makasih ya. Oke. Oke, Jen boleh dong diceritain kronologinya kenapa namanya bisa dihapus dari kartu keluarga atas nama kepala keluarga Bambang Pamungkas. Kenapa tuh? Boleh diceritain dong. Awalnya itu karena aku mau update aplikasi ojek online, terus pas foto EKTP, pas dikirim ternyata data EKTP, terus akhirnya aku bingung dong, terus aku tanya ke kelurahan, ternyata memang sudah dikeluarkan dan kakak barunya sudah terbit. Terus aku tanya siapa yang ngurus, terus katanya Pak RT, terus akhirnya aku tanya nomornya Pak RT, terus dikasih nomornya, terus Pak RT bilang kalau iya memang saya mengurus pengeluaran kartu itu dan saya yang buat surat mengeluarkan, tapi itu disuruh sama bapak dan ibu. Masa saya permintaan orang tua saya nggak nggak saya bikin gitu kan. Terus biasa anaknya tahu gitu kata bupati. Kalau ke partnya nggak tahu apa-apa sama sekali. Kemarin aku ke Dukcapil Pemprov DKI, itu ada surat pernyataan dari ayah tentang dipindahkan kemana, alasannya apa. Itu mengatakan bahwa untuk memudahkan administrasi aku di Solo karena aku kan sekolah di Solo. Oke, berarti alasannya atas kepindahan Jen yang udah punya KTP juga untuk mengurus segala administrasi biar gampang gitu ya, karena sekarang sudah berkuliah di Solo gitu. Iya, maksudnya cuma dulu tuh sempat memang dibicarakan untuk dipindahkan di Solo sekitar cuma di situ udah nggak ada kabar lagi. Nah jadi aku pikir tuh emang nggak jadi palingan. Nah kuliah ini aku berpikir memang untuk balik lagi setelah kuliah tuh balik lagi untuk balik lagi ke Jakarta aja, kerja di Jakarta atau bisnis di Jakarta. Intinya stay di Jakarta lagi gitu kan. Terus tiba-tiba ayah bikin mengeluarkan aku dari kakak itu juga kaget karena emang ayah nggak ngasih tahu aku apa-apa dan aku tahu itu juga dari kelurahan setelah 3 minggu atau 2 minggu gitu. Untuk sekarang memang masih diambang, jadi itu benar-benar di atas awan, nggak menyontol kakak mana-mana. Jadi kakak yang kan ayah pindah di Solo tuh, nah di Solo pun kakaknya belum diurus, surat pindah juga belum sampai kayaknya, karena tanya budi juga katanya belum sampai waktu itu. Terus sekarang aku nggak tahu udah sampai atau belum, tapi memang dari kemarin Dukcapil itu bilang kalau memang belum diproses di Solo. Terus jadi aku sekarang warga gelap DKI. Oke, berarti setelah dikeluarkan itu berarti ayah tidak mengurus lagi Jen ini masuk ke kakak mana gitu ya? Iya, jadi nggak langsung diproses. Jadi cuma dikeluarin aja. Nah waktu itu aku sempat ke rumah ayah kan. Itu aku buat minta berkasnya itu. Jadi ya masalah dikeluarinnya nggak mempermasalahkan itu sih, cuma ya ndang diurus gitu kan. Jadi ya susah kalau mana-mana ya, KTP juga nggak bisa kan, nggak aktif. Terus yang aku permasalahkan adalah sebenarnya keluar dari KTP pun nggak apa-apa, ikhlas lah ya. Cuma yang aku masalahkan adalah tidak berdiskusi dan berkomunikasi dengan aku dulu. Itu yang aku permasalahkan. Kalau dikeluarin dari kakak kecewa, kayaknya enggak, malah nggak kecewa sebenarnya, tapi lebih ke nggak adil karena di kakak itu kan juga terdaftar nama anaknya Bu Dewi ya, yang aku juga. Nah itu dia kan jatuhnya tiri ya, anaknya ayah tiri. Cuma dia stay di kakak, sedangkan aku yang anak kandungnya itu dikeluarkan dari kakak dengan alasan aku sekolah di Solo gitu. Maksudnya ya padahal tuh aku cuma numpang nama sama NIK doang kan di Solo, di kakak itu. Maksudnya aku nggak tinggal di rumah itu juga, cuma numpang doang kan, tapi segitunya gitu. Aku tuh sempet tanya kan, aku bilang ya katanya aku dikeluarin dari kakak gitu kan, dari pindahin gimana gitu kan. Aku minta suratnya, aku minta baik-baik dong, maksudnya aku ngecat baik-baik, tapi ternyata memang nggak ada respon. Terus akhirnya aku ngechat ke
Bude. Bukan kita ke Bude sih, waktu itu aku sempat tanya ke anaknya Bude, terus disambungin ke Bude, terus Bude bilang belum memang dipindahkan tapi belum sampai surat pindahnya. Terus ya udah, nampung aku lagi di Jakarta ini, niatku adalah ya udahlah aku ambil aja biar aku nanti yang urus kalau aku pulang gitu kan. Niatku adalah gitu. Ternyata nggak dibukain pintu, ada drama dulu di situ. Terus Oke, berarti Jan sendiri langsung nyamperin kediaman ayah. iya, langsung ke sana selama 2 hari. Oke, nggak dibukain pintu, terus gimana Jan ceritanya? Drama seperti apa? Iya, lucu banget sebenarnya. Jadi tuh aku datang, terus awalnya satpamnya mungkin karena aku nggak pernah jarang banget ke rumah ayah, jadi mungkin satpam juga nggak kenal sama aku kan. Jadi aku tuh masuk, oh iya iya gitu kan. Terus masuk ke rumah ayah, ketok gitu kan, assalamualaikum dan segala macam. Tiba-tiba satpam itu datang sambil teleponan gitu, bilang kalau oh jadi apartemen, oh iya saya sampaikan gitu kan. Terus tuh satpamnya bilang, mbak ada urusan apa, ada kepentingan apa, nanti saya sampaikan, soalnya ini rumah lagi kosong, bapak lagi pergi gitu kan. Terus aku bilang, ini mobil gua di sini ngapain, aku gitu kan, mobil gua ada gitu kan. Terus sama dia bilang kalau itu naik ojek online, naik mobil online gitu, nggak mungkin, mau aku nggak dipakai aku gitu kan. Terus awalnya sih aku mungkin aku terlalu baik gitu kan, terus aku udahlah ke Pak RT aja, tapi tanteku tuh kayak kekeh gitu, kayak enggak lah, orang ada di rumah, aku ngapain kita pergi gitu. Kayak udah lah ya, balik lagi. Akhirnya kita balik lagi, kita nungguin dari jam 12:30 sampai jam 6. Hari pertama itu sampai jam 6 lebihan lah, hampir mau 7:30, 7:30. Di rumahnya, atau emang tidak ada sama sekali yang keluar masuk rumah itu, atau seperti apa nih? Lihat tanda-tanda kehadiran ayah kah, atau seperti apa? Sebenarnya aku tuh kesana itu memang sudah memastikan kalau ayah tuh memang di rumah, makanya aku kesana. Taunya dari Eh, dari itu postingan kayak ya biasa update-nya kan di rumah terus tuh, aku juga ya pokoknya di rumah lah ya udahlah coba ke rumah gitu. Terus akhirnya ke rumah, terus aku kan sempet nunggu tuh dari jam 5:30 sampai jam 6 itu, memang ada kehidupan di dalam. Jadi tuh ada yang masak, ada suara orang kayak bisik-bisik, entah bisik-bisik berantem kali ya. Karena aku sempat usil juga pas hari pertama dan kedua itu aku sempat usil. Terus ada suara anjingnya, terus ada kehidupan lah di dalam yang sebenarnya aku sekarang udah lebih nggak pengen berharap lagi sih. Maksudnya udah cukup lah sakit hati sekali aja, jangan diulang. Maksudnya nggak usah untuk yang kedua kalinya dengan masalah yang sama gitu. Jadi setelah aku pulang dari rumah ayah itu, ya udah emang nggak bisa diajak ngomong baik-baik dan nggak bisa diajak komunikasi lah. Jadi ya udah, aku nggak mau yang harus merendah untuk ngechat apa segala macam dengan hasil yang sama, terusnya yang nihil, nggak ada nggak ada itikat baik dari sana lah, maksudnya buat balas aku atau apa segala macam. Jadi aku lebih ke diem aja sih, maksudnya aku nggak mau sakit hati lagi. Cuma kalau memang sananya tiba-tiba nih suatu hari gitu kan ngechat kayak udah mau ngomong ini ayah mau ngomong ini, ya aku terbuka gitu. Tapi kalau aku yang bergerak duluan enggak. Aku sama ayah komunikasi itu terakhir itu tentang vaksin dari kampus. Jadi kampus ada edaran gitu, terus aku screenshotin, so aku kirimin ke ayah kayak ini gimana, mau aku jawab apa. Terus ayah bilang aja belum ada jadwal. Oh ya udah ya, gitu doang. Itu catatan terakhir, benar-benar terakhirnya dibalas. Setelahnya udah nggak dibalas. Jen sendiri dengan perlakuan ayah seperti ini, atau dengan kondisi saat ini seperti ini gitu, merasa tidak dianggapkah oleh ayah sendiri, atau seperti apa sih Jen? Atau sebenarnya mungkin masih ada perhatian lebih yang Jen juga mungkin rasakan gitu? Perhatian tuh nggak ada kayaknya. Mungkin maksudnya gini, sekarang ini aku merasa kayak mungkin ayah itu lagi
istilahnya ngasih pelajaran kali ke aku, maksudnya Oke. aku ki bapakmu, maksudnya aku tuh ayahmu, kamu malah kesana tuh ngapain, gitu loh. Jadi tuh aku didiemin, di apa segala macam, mungkin tuh bentuk ngasih pelajaran ke aku gitu loh, kayak kamu tanpa aku tuh bisa apa gitu. Ya istilahnya gitu kali ya. Cuma Oke, pelajaran atas dasar maksudnya apa Jen pernah melakukan kesalahan atau seperti apa nih? ya kayak aku kan akhir-akhir ini memang muncul di publik kan, Oh, udah oke. membela Bu Amalia ya. Maksudnya Iya. bukan berdiri untuk ayah gitu. Jadi mungkin ayahnya lagi mau ngasih pelajaran gitu. Kalau aku nih bapakmu, kamu tuh harusnya kamu tuh bela aku, bukan bela orang lain yang bukan siapa-siapanya kamu. Ya, mungkin begitu. Tapi aku nggak tahu sih, maksudnya karena memang bener-bener nggak ada komunikasi sama sekali, jadi ya bener lost contact. Oke. Oke, dari kakak lain ada yang ingin bertanya nih ke Jen? Kalau pastinya umur berapa sih nggak terlalu ingat, tapi memang dulu sebelum kelas 5 SD, di sekitar kelas 4 SD, sampai kelas 4 SD itu masih ada kayak istilahnya program setiap minggu itu pasti ketemu. Jadi di hari Minggu atau dari hari Jumat ke hari Minggu itu pasti ada nginep di mana atau jalan kemana, entah ke mall atau makan malam atau makan siang. Maksudnya ada waktu quality time walaupun itu cuma sehari gitu. Tapi setelah itu kelas 5 itu udah mulai jarang. Jadi jarang banget ketemu, terus mulai dari sebulan sekali, terus jadi 3 bulan sekali, terus jadi 5 bulan sekali. Maksudnya udah mulai kendor gitu, nggak yang tiap hari, tiap minggu sekali. Terus setelah aku SMP kelas 1 itu aku mulai diambil sama ayah buat untuk pindah aja ke Solo biar deket sama keluarganya ayah. Karena kan lama itu kan tinggalnya sama keluarga ibu. Tuh. Tapi berarti, sorry, Jen berarti di Solo sama keluarga ayah? Iya, sama keluarganya ayah. Di Solo tuh lebih tepatnya sama kakaknya ayah. Gitu, terus ya dari kelas 2 SMP sampai sekarang nih di Solo. Jadi lumayan lama. Rindu nggak sih Jen akan sosok ayah? Mungkin karena terbiasa juga jarang ketemu, jadi nggak rindu-rindu banget sih. Oke, boleh dong terakhir Jen, pesan dan harapannya nih buat ayah seperti apa sih Jen? Kalau harapan, kayaknya aku nggak ada harapan. Nggak bikin hopeless lah ya. Nggak bisa berharap apa-apa lagi. Maksudnya, tapi aku ya masih berupaya untuk berdoa lah ya. Maksudnya berdoa semoga masalah ayah cepet kelar. Terus semoga ayah bisa segera dikasih hidayah. Terus sudah dibukakan lah hatinya. Tapi kalau harapan